tadi perilaku Bilal sebagai muazin itu perbuatannya harus sama yang kita lakukan. Salah satunya kan ada orang kan azan nggak yang tadi Ustadz bilang nggak begini ya. Ada yang begini ya kan. Tadi Ustadz ada yang begini gitu ya kan. Tapi memang ada yang juga begini kan. Iya. Ada yang begini. Macam-macam gitu. Tapi memang harus begitu, harus begini seharusnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbis samawati wal ard, Tuhan kita semua pemilik langit dan bumi beserta isinya, dan senantiasa selalu memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan panjang umur, sehat walafiat, kenikmatan beribadah, kenikmatan mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya yakni masih diberi kesempatan kita untuk kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina wa Maulana wa Safina wa Syukrina wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ke atas para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kiamat tiba. Dan semoga insyaallah kita termasuk di dalamnya yang senantiasa menegakkan agamanya, menghidupkan sunnah nabinya sesuai kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Melindungi Mengaji dan bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH Official, masih membahas kitab Bulughul Maram, karya besar dari salah satu ulama kita yang terkenal yakni Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah sekarang masuk ke dalam nomor hadis ke 194. Semoga berguna dan menjadi ladang amal buat kita semua, baik kami selaku admin, juga ikhwan fillah yang mempelajari, mengamalkan, men-share, men-like, men-subscribe, dan bila ada pertanyaan di dalam kolom komentar, insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang tepat, dan mohon maaf bila ada pertanyaan bersifat terjawab. Tamam, kajian kami ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, keberkahan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi manufillah selaku penuntut ilmu. Wabil khusus ana al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat Gurunda Ustadz Ali, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الناس اتقوا ربكم من خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita sampai masih di bab Azan. apa namanya, bab azan ya. Nah. Kitab Bulughul Maram, bukan Maryam ya, Bulughul Maram. Ah, saya Maryam ya tadi. Bulughul Maram. Bulughul Maram. Bulughu dari kata balako, artinya sampai. Al-Maram, Bulughul Maram, Al-Maram tujuan. Ya, sampai tujuan. Kalau kita belajar di Bulughul Maram sampai tujuan kita itu. Insyaallah. Hadis ke-194 wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, kata umiro Bilal. Umiro berarti fil wadi majul ya, telah diperintahkan. Kalau amaro memerintahkan, ma'ruf. Fil wadi ma'ruf. Ya, kalau umiro fil wadi majul, telah diperintahkan Bilal an yashfa'a al-adhan syafa'ah. Untuk apa? Syafaat itu genap ya, menggenapkan syafaat. Nah, nanti kita kalau di hari kiamat dapat syafaat insyaallah ya. Insyaallah. Yang namanya syafaat itu artinya genap. Ya, lawannya witir, ganjil. Genap itu contoh gini. Saya mau beli warung, harganya barangnya 10.000, saya punya duit 9.000, kurang 1.000 kan? Ketemu antum, ada 1.000 nih. Nah, 1.000 itu menggenapkan yang kurang. Menggenapkan yang Ya, kurang. Jadi menggenapkan amal-amal yang kurang. Itu tidak lupa dulu ayat lagi syafaat. Ya, bila diperintahkan untuk menggenapkan azan, wa yutiru ya, sih. Wayutiro. Ini kapus nih. Wayutiro. Ya, dan memikir itu ganjil ya. Wa yutiru al-iqamah, mengganjilkan qomat. Ya illa, kecuali al-iqamah, yakni illa qadaqa mati salat. Kecuali kalimat qadaqa mati salat. Jadi azan dua kali. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Mari kita bahas dengan teman-teman di Persis ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dua kali sekali Allahu Akbarnya. Satu kali. Dua kali. Atau kata-kata orang Persis itu dua kali. Tapi bagi sebagian ulama, sebagian besar sekali. Satu besaran maksudnya. Ya, Allahu Akbar itu 4 kali itu namanya. Bukan 2 kali gitu kan. Nah, tapi intinya 4 kali itu 2 kali itu sama-sama genap kan. Nah, sama-sama genap. Nah, sama-sama genap. Ya, yang repot nanti pada qomat nih. Ya. Menggenapkan azan dan mengganjilkan qomat. Nah, di sini repotnya nih teman-teman, ada perbedaan dengan teman-teman di Persis. Allahu Akbar itu genap namanya kalau bagi Persis itu genap. Nah, enggak bagi teman-teman yang lain itu ganjil, satu itu kan. Gitu ya. Itu namanya furu. Ya, bahasa ribut kalau bahasa begitu ya. Kecuali kalimat qadaqa mati sholat, tetap dihitung 2. Ya, digenap qadaqa mati sholat, Allahu Akbar, ya bagi baris Allahu Akbar doang. La ilaha illallah. Itu teman-teman di baris sekali.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, qad qamatis shalah, qad qamatis, kecuali kalimat itu. Iya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kali itu sampai sekali kata teman-teman DPL. Ya, baik. Hadis ini mutafaqun alaihi, ada di Bukhari Muslimnya. Walam yadhkur Muslim, dan tidak menyebutkan di Muslim al-istisna, pengecualian. Wa Nasai hampir sama ya artinya amaro. Kalau tadi kan umiro, ini amaro. Kalau umiro yang di objeknya Bilal yang diperintahkan. Kalau amaro, Nabi sebagai subjek. Ya, Nabi memerintahkan Bilal. Ini susunan bahasa Arab begitu ya. Jadi ada amaro itu fi'il, kan? Ini susunan kalimat yang lengkap itu yang sempurna fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'ilnya itu fi'il madi, amaro, ya. Fa'il ya, Nabi sebagai fa'il, pelaku. Ya, maf'ulnya itu adalah Bilal. Ya, objek penderitanya adalah Bilal. Yang diperintah. Nabi yang memerintah, fa'il. Ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Zuhaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, ra'aitu Bilal, aku telah melihat Bilal yu'adzan, ya, azan, wa tabah, dan aku mengikuti tabah, ya, tabiin dan pengikut kan. Dan aku mengikuti pahu, cangkeme itu, mulutnya cangkeme ya, mulutnya ya, mengikuti mulutnya Bilal. Ahuna kesana, ahuna wawahuna kesana gitu kan. Ya, guna itu zorof ya, kata penunjuk tempat ya, zorof makan. Ya, ahuna wahuna kesana dan kesana. Wa isbi'ahu fi udu naihida, jari-jari ya, dua ujung jari ya, jari tunjuk ya, fi udu naihida, di dalam dua telinga. Jadi memasukkan dua jari telunjuknya ke dalam dua telinganya. Ya, jadi azan juga, kan azan itu ibadah, nggak boleh ngarang-ngarang. Nggak boleh ngarang-ngarang ya, tangannya harus di. Ada orang ada azan begini aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nyender sama mimbar, Ustaz. Nyender sama mimbar, Allah. Bila ketika diajar sama Nabi begitu azannya, maka menjadi hukum. Jelas ya. Walid ibnu Muawiyah wajala isba'aihi fi udhu, Nabi menjadikan dua jari tunjuknya ke dalam ujung telinga, ke dalam lubang telinga. Ada di Bukhari Muslim nih, Bukhari hadisnya nomor 636, 634. Ya. Ibnu Majah ada di halaman 236, nomor hadisnya 711. Ternyata saya dapat juga di Tirmizi halaman 126, nomor hadisnya 197. Saya juga dapat di kitab Darimi. Kitab Darimi satu jilid doang dia ya. Halaman 193, nomor hadisnya 1196. Imam Darimi ya. Wali Abu Dawud, dan bagi Abi Dawud halaman 136, Abi Dawud nomor hadis 520. Abi Dawud la waya unuqa
menggerakkan lehernya. Lama ketika balago sampai, telah sampai hayya 'alas shalah yaminan wa shimala walam yastadir, dan tidak memutar. Jadi pada kalimat hayya 'alas shalah, Bilal menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri, yamin wa shimal, ya, yaminan wa shimal, ke kanan ke kiri. Yang digerakkan apa? Lehernya aja, tidak memutar. Jadi pada saat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, yang gerak leher. Oh, bukan begini ya Ustaz ya? Salah ya? Begini. Bentar ya. Oh gitu. Ya. Ini hayya 'alas shalah, yang gerak leher doang. Jangan ada muter juga ya. Yang gerak leher doang. Azan nggak boleh sembarang. Ya, kurang malunya. Jelas tak? Masya Allah. Hadis ini ada di Nasai jilid 2. Tadi kan kita bisa belajar saya tahu ya, hadisnya ya. Jilid 2, Nasai jilid 2 halaman 12. Ada juga di Muslim. Ya. Nomor hadisnya 249. Halaman 227. Dalam video minyak kasih ini. Lanjut. Ustaz. Pada makanya Wa'an Abi Mahdura radhiyallahu anhu, dan dalam meriwayatnya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu, mengaguminya, takjub ya, sautu, suaranya, suara siapa? Suaranya Abi Mahdura. Ta'allamau, lalu mengajarkannya al-azan. Ini ada Bilal, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abi Mahdura yang diciptakan untuk azan gantian ya. Suaranya bagus, ya. Ini menjadi bukan syarat ya, tapi rukun. Namanya ajan yang suaranya bagus. Karena mungkin memanggil orang untuk datang. Kalau suara centeng susah, makanya di bandara di stasiun ya pemanggil di radio itu suara bagus. Ada numpang, menanti ya, sekian sudah pulang gitu ya. Karena itu lucu kan. Kalau suara centeng, siapa yang mau itu? Dan maka disunahkan untuk suara yang indah, yang bagus ya. Terutama sholat subuh, tapi jangan, kalau sholat subuh jangan terlalu indah ya, dan tidur kelamaan nanti ya. Baik. Wa an Jabir bin Samurah sholat, dia telah berkata, sholat itu, aku pernah sholat ma'an Nabi, bersama Nabi SAW, ala idai, 2 sholat id. Hari Idul Id, ya Idul Fitri dan Idul Adha. Goiro barotit, ya, gori barotit wala barotenda sekali 2 kali. Yang enggak sekali 2 kali kata siapa nih? Kata Jabir bin Samurah. Sering lah kalau bersama Nabi itu sholat itu di goiri azan, tanpa azan. Wala iqamah juga tanpa iqamah. Tahu Muslim. Nomor hadisnya 855, ada halamannya 387 388. Karena di lembar bolak-balik ya. Bukhari nomor hadisnya 960 halaman 212. Jadi salat Id tanpa azan. Salat Id tanpa azan. Jadi sampai sembahyang ini azan untuk salat wajib. Salat fardu ya, yang 5 waktu. Wanahu, dan seperti itu juga
film mutafakin alaih kata Bormusi Amin dari jalurnya an Ibnu Abbas, dari jalur Ibnu Abbas, jalur Asma wa Ghairika dan selainnya. Ya hadasnya bersama ya, cuma jalurnya berbeda. Artinya hadis maksur juga banyak yang meriwayatkan. Ya, maksur terkenal. Ya, maksur kan terkenal. Wa an Nabi Qatadah radhiyallahu anhu semoga beliau fil hadis tawil, pada hadis yang sangat panjang. Pada hadis yang sangat panjang fi naumihim anis sholat, dari yang tertidur dari sholat, maksudnya orang yang tiduran. Ya ketinggalan lupa apa, ketinggalan sholat karena tidur. Cuma azan bila lalu Bilal azan. Fasolat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sama karena yasnau kulayau, sebagaimana yasnau sona'a sama dengan fa'ala, sinonimnya fa'ala ya, sona'a sama dengan fa'ala ya, artinya apa, yang biasa dikerjakan ya, yang biasa dikerjakan kulayau setiap hari. Maksudnya apa? Nabi ini kasusnya pada saat dia safar. Pada saat dia safar, Nabi kesiangan tidurnya, bangunnya kesiangan, bangun kesiangan, sehingga sholat subuhnya telat kesiangan. Ya, matahari udah terik, udah kelihatan, ya, udah tinggi lah ya. Nah, maka Nabi memerintahkan azan, memerintahkan Bilal untuk azan. Nah ini menandakan bahwa hukum azan itu wajib. Ya, kalau nggak wajib, nggak perlu azan. Terutama untuk sholat yang berjamaah. Ya, nah kan Nabi itu kesiangan, sholatnya lewat. Seharusnya kan lebih kuat dia untuk tidak azan dan langsung sholat aja. Karena udah kesiangan, mau berwaktu. Kalau pakai azan lagi kan lama lagi, makin panjang kesiangannya kan. Tapi tidak, Nabi memberitakan azan, Bilal untuk azan. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu wajib azan. Jelas ya? Jelas. Jelas kan? Iya, tapi ada kasus nih Ustaz. Tapi ada kasus Ustaz. Apa? Tapi ada kasus. Iya. Nah, sekarang kalau kita safar nih Ustaz, sama-sama safar, kita bangun kesiangan. Tapi kan safar banyak orang di sekitarnya kita. Wah, kita kesiangan ya, kita sholat di apa namanya, pinggir jalan. Subuhnya kesiangan nih kita nih, naik bis misalnya di safar nih Ustaz. Kesiangan nih kita. Wah, ketiduran, tidur di mobil misalnya, tidur di bis gitu ya kan. Wah, kita kesiangan, ayo kita ke masjid atau di jalan raya gitu, apa maksudnya di pinggir jalan. Terus kita harus azan itu Ustaz. Azan. Dan di masjid pun kalau misalnya, ya kita ini ada masjid itu, kita mampir dulu, kita sholat subuh nih. Udah jam 8 nih kita kesiangan. Azan di situ. Azan. Tapi hanya untuk kita doang kan. Kalau dipakai mic kedengeran semua nanti. Suara dalam aja, pakai di dalam aja. Iya. Suara dalam. Nah ini ada di sini, bisa ada di hadis nomor 211. Azan itu untuk kamu, bukan untuk mereka. Nah, Nabi ini kesiangan. Di tanah orang pula, karena lagi safar. Betul, tanah orang. Ya. Nah, kenapa? Buat pelajaran Nabi dikasih kesiangan, bukan Nabi sengaja. Allah bikin Nabi kesiangan. Betul. Supaya ada pelajaran buat umat kita. Kalau kesiangan begini nih. Kalau kamu berjamaah, azan. Karena fungsi azan ada 3. 1, menandakan masuk waktu. 2, memanggil orang untuk datang ke masjid. Yang ketiga, untuk sholat berjamaah. Nah, maka kalau saya pribadi,
Contoh saya di masjid, safar lah katakan. Atau mungkin boleh juga, katakan saya sholat zuhur jam 1, katakanlah. Ya, ya. Tiba-tiba ada antum di belakang atau siapalah mau ikut jamaah. Pak bareng nih, kan suka begitu kan? Betul. Di tradisi kita kan. Betul. Pak bareng Pak, Mm-mm. jamaah Pak. Kalau mau jamaah, saya tawarkan opsi. Ya, saya ajan dulu Pak ya. Hmm. Atau Pak kalau mau berjamu sama saya, silakan aja. Bapak aja. Gak usah Pak, jangan saya. Kata dia gitu kan. Ya. Baik, kalau Bapak gak mau ajan, biar saya ajan. Hmm. Paham nggak? Ya. Kalau antum nggak mau ajan, biar saya ajan. Gak usah Pak, langsung kamu aja. Maaf, ini berjamaah. Hmm. Ya, antum gak mau ajan, biar saya ajan. Kan nggak kayak kecil kan. Iya. Kalau nggak mau ajan tuh, gak usah berjamaah. Hmm. Logis ya kira-kira. Logis. Dia minta saya ikut berjamaah. Hmm. Saya kasih persyaratan dong. Hmm. Kan mau berjamaah sama saya. Hmm. Kan jadi imam saya. Iya. Ya kan? Hmm. Maka saya kan Pak azan. Gak mau. Udah saya ajan ya. Dia nggak ada pencipta band kan. Saya ajan aja nggak apa-apa. Ya. Gak mau juga. Itu silakan berarti aja kalau gitu kalau buru-buru. Berarti memang syaratnya itu Berapa? karena jamaah ya Ustadz. Kalau sendiri gimana? Kenapa? Kalau munfarid harus azan Tadi, juga apa? fungsi ajan ada 3 tadi. Salah satunya Bagian jamaah. sendiri nih, bagian sendiri. Hmm. Berarti nggak berjamaah nih bagian sendiri. Hmm. Nah, berarti fungsi berjamaah hilang. Tinggal 2 ajannya Ya. fungsinya. Oh. Ya, masuk Masuk waktu, waktu dan memanggil orang berjamaah ke dalam. Nah, maka kalau Mengajak antum orang bisa, contoh, antum lagi di mana? Bukan di masjid lah dalam perjalanan. iya. Ya. Sudah masuk ajan, sudah masuk waktu, sholat zuhur katakan, sudah Iya. masuk waktu. Hmm. Antum nggak berjamaah di masjid karena jauh dari masjid lah mungkin. Hmm. Ya, maka gimana? Atau kalau mau sholat azan dulu. Hmm. Untuk menandakan ini sudah masuk zuhur waktu. nih. Oke. Oh, iya. Jelas ya? Jelas. Fungsi itu yang dipakai. Kalau misalnya antum sholatnya jam 1 siang, Hmm. udah pasti masuk loh zuhur Ya, ya, pasti Pak. masuk. Maka itu pendapat kedua, boleh ajan boleh enggak. Oh gitu. Oke. Karena udah masuk waktu kan udah lewat. Iya. Bukan penanda lagi ajan di situ. Pada saat di jam 1 ajan itu bukan penanda. Udah masuk waktunya. Oh. Tapi kalau oke. berjamaah nggak kenal tuh. Nggak bisa, harus Jam 1 tuh, azan. Jam berapa? Harus azan Oh, karena ini- fungsi itu berjamaah. Oke. Jelas ya? Saya ulang ya Ustaz, masuk waktu, memanggil orang sholat, sama berjamaah. Jadi kalau misalnya saya ini datang ke suatu tempat, ya taruhlah saya dalam safar kan, mau jamak nih, banyak jamak takdim, udah masuk duhur, udah masuk jam 1 mah, saya kan sendirian ini, saya nggak perlu azan itu Ustaz ya, jatuhnya disunah berarti jatuhnya. Bukan nggak perlu. Pendapat kedua bukan nggak perlu. Iya tadi. iya. Bukan nggak perlu. Jatuhnya sunnah Boleh ya. iya, boleh Boleh iya. enggak? Boleh iya gitu. Kalau nggak perlu kan beda ya. Iya betul. Boleh ya atau boleh tidak. Tapi tiba-tiba yang nepak jamaah. Nah, itu wajib jadinya untuk azan. Nggak perlu kan aku udah sholat. Enggak, ceritanya nih mau sholat nih Aku Ustaz. kok tidak. Enggak, ceritanya mau sholat. Belum nih. sholat, belum. Belum sholat. Belum sholat. Pas mau sholat kan, saya ambil yang udah Pak, masuk waktu. azan dulu. Udah masuk waktu nih karena saya sendiri misalnya. Udah masuk waktu, saya ambil yang nggak azan misalnya. Pas lagi mau sholat, baru mau ditepak kan, Pak bareng. Oh ya, jadi saya harus azan berarti di situ. Karena Azan dulu. Kan belum mulai. belum mulai. Oke. Kecuali kalau saya ambil, saya sendiri nih, saya mau azan aja, azan aja dulu. Mulai. Jadi kalau masuk, udah Boleh. tinggal lanjutin iqomah gitu. Iya. Iya. Oke. Aman. Berarti kenakannya azan ya. Nah, Lah. satu lagi Ustadz,
tadi perilaku Bilal sebagai muazin itu perbuatannya harus sama yang kita lakukan. Salah satunya kan ada orang kan azan nggak yang tadi Ustadz bilang nggak begini ya. Ada yang begini ya kan. Tadi Ustadz ada yang begini gitu ya kan. Ada yang juga begini kan. Iya. Ada yang begini. Macam-macam gitu. Tapi memang Baik. harus begitu, harus begini seharusnya. Iya. Ya. Jadi gini, azan itu ibadah bukan? Ibadah Boleh gak kita ngarang-ngarang? nggak boleh. Makanya azan Bilal pun diajarin, Habib Mazhab diajarin. Yang ajarin siapa? Nabi kan jadi takbir. Iya. Oh. Walaupun Nabi nggak mencontohkan, tetap kan mengajarkan. Tidak hanya mencontohkan yang dilakukan Bilal. Berarti itu yang dikerjakan Nabi kan, itu yang diajarkan Nabi. Maka itu menjadi hukum. Waduh banyak banget disalah ya. Banyak banget salahnya dong udah. Ya itulah. Iya. Karena kan belajar baru kan, sekian tahun. Iya. Kan dulu kan kebanyakan kerja, jadi kerja. Iya. Enggak, teman-teman di sini juga begitu. Tapi tadi azan muazin di sholat Jumat sama juga begitu, Ustaz. Kan di sini kan nggak bisa main-main ya. Imam sama muazin kan dipilih sama pemerintah kan. Tapi dia Iya. berdirinya ya begini aja, biasa berdiri aja begini sambil azan gitu. Nggak begini Ya. tadi gitu. Maka saya bilang, Baik. saya pikir itu sunnah atau gimana gitu yang begini itu. Apa tadi Ustaz bilang apa furu Iya. ya? Apa ini termasuk furu nggak nih? Jadinya boleh begini, boleh di bawah tangannya gitu. Iya. Baik. Itu namanya kalau kita melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang kita kerjakan, sesuatu yang berbeda dari hadis dan yang kita ketahui. Iya. Satu, berprasangka baik. Semoga dia punya dalil. Yang dia tahu kita nggak tahu, gitu kan? Gitu. Jadi yang dia tahu kita nggak tahu. Mudah-mudahan tahu sepanjang ini nggak ada. Yang kita belajar Ya. sepanjang ini. Nah, tapi sebelum kita berdiskusi dengannya, belum berdialog dengannya, maka kita berprasangka baik saja. Mudah-mudahan dia punya dalil. Enak kalau perasaan dijaga apa? Enak sih. Tapi yang begini benar dia Oke. dalilnya Jangan juga sampai ya. Kita berbeda nih. Aduh, apa itu? Bisa berantem. Padahal kita belum nanya, belum diskusi gitu. Siapa tahu kan nama Rasul banyak hadis juga. Benar. Ribuan. Iya. Ada yang dia dapat, kita nggak dapat. Kita dapat, dia nggak dapat. Iya. Maka sebelum diskusi jangan mudah menjudge orang. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Saya juga salah berarti. Dan itu harus berdiri, Ustadz. Harus berdiri gitu, harus sudah ada Kenapa? wudhu, harus berdiri. Azannya berdiri gitu. Iya. Harus Saya suci. mau tanya. Jangan azan dulu ya. Jangan azan dulu. Komat kan bagian kecil daripada azan ya. Iya. Ya karena kalimatnya sama kan. Mm. Komat itu berdiri apa duduk? Namanya iqomah, iya, dari kata iqomah. koma yakumu, berdiri. Membangunkan orang dari duduk ya, supaya Tidak, berdiri. komat itu berdiri artinya Pak. Kan dari kata-kata koma kan. Koma yakumu, iqomah. Oh iya. Ya. Nah, komat berdiri. Ya, walaupun saya belum pernah melihat hadis dalil di Bilal atau Abi Mazduro atau Abdullah bin Maktum adanya duduk. Iya. Apalagi tiduran gitu ya. Tiduran. Nah, walau alam saya nggak tahu, belum ketemu dalilnya Pak. Yang duduk. Terus satu lagi Ustadz ya, satu lagi ini mungkin penutup buat Ini kita kita nih. keluar dulu nih, bagaimana? Sampai sini dulu deh Ustadz, tinggal 5 menit lagi Dulu. soalnya. Pertanyaan saya nih, azan kan ngajak orang untuk datang ke masjid kan Ustadz ya. Kalau saya azan itu ya biar orang semangat lah gitu. Allahu Akbar gitu ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya ada yang gimana sih Ustaz kalau orang ngajak tapi dianya males gitu? Allahu Iya, Akbar, ngajak tadi. Allahu Akbar. Allah, aduh didengar aja saya malas gitu. Itu yang benar gimana tuh Ustaz? Sama orang ngajak ngaji ngomong enggak. Iya Ayo, gitu. jadi nggak apa-apa. Kalau kita kan ngajak, ayo kita piknik gitu ya kan? Kan dinya semangat, kita juga semangat. Kalau yang ngajak, yuk kita piknik yuk. Ya kita nggak semangat gitu ya. Ya, betul. Karena lidah itu panggilan, mengajak. Ini semangat dong. Kalau bisa yang apa ya? Yang apa ya? Yang apa sih bahasanya ya? Yang merayu, apa? Yang menggoda itu datang gitu. Oh berarti benar ya, benar saya. Karena nih orang kok jadi. Makanya nggak semua orang bisa jadi muazin. Iya. Muazin itu pahalanya gede, Pak. Benar. Dia nanti di surga paling tinggi itu. Iya. Ya, terus muazin nih, kalau jamaah ada 40 orang, pahalanya 40 orang tuh, Pak. Karena dia manggilin. Iya. Betul. Dia manggilin. Nah, harusnya berebut tuh. Jadi Di sini, muazin. kalau di sini emang berebut sih Ustaz. Berharap Di sini berebut emang. banyak beda. Mereka berebutnya untuk apa? Karena ada gajinya, Pak. Oh iya, memang ada yang gajinya. Mereka saling menyihir. Maka dia membaguskan suara-suaranya untuk mengalahkan saingannya. Betul. Syaratnya juga emang susah di Beda. sini. Niatnya ada beda ya. Beda. Jadi imam, jadi imam tetap di masjid. Yeah. Ya cari yang apa hafalnya banyak, yang bagus suaranya gitu kan. Karena dipilih jadi imam tetap. Ini kebetulan nih, jadi ada masjid baru di Kedutaan Besar Republik Indonesia di UAE. Pak Dubes, Pak Husin Bagis lagi nyari imam, 2 imam, yang dari Arab sama dari Indonesia. Sayang saya nggak bisa ya. Jadi Dan nyari pengajar gitu. Kenapa, Ustaz? Dan nyari pengajar. Itu udah include Ustaz. Jadi udah termasuk ya. Jadi imam itu selain jadi imam, dia jadi pengajar nantinya. Jadi kerjanya cuma ngajar, jadi imam, ngajar jadi imam. Wakilnya. Antum dulu udah soal materinya ya. Nah, sabar. Baik ya. Syukurlah jazakallah khair Ustaz Syaikhuna fillah azakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita semua. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan ini akan kita kerjakan terima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa haq murabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah dan semua yang salah datangnya dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, diampuni, diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurannya. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup dan ketuk keparatur majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.